Inilah perjalanan Kak Roseberry dan sang kekasih Barito. Mereka ingin berjalan-jalan malam menyusuri hutan cuitannya agar lebih dekat dengan alam. Tapi ternyata ada petualangan menarik yang menunggu di perjalanan mereka. Sore ini, mereka mulai perjalanan itu. Tak terasa hari sudah menjelang malam. Mereka bergantian mengendarai motor. Terkadang Barito yang mengendarai motor, terkadang Kak Roseberry. Tapi mereka happy melakukan perjalanan ini. Sampailah mereka ke suatu daerah di mana terlihat para pedagang bahkan para pemotor yang lewat. Daerah ini terlihat ramai sekali, sempat terbesit di hati Kak Ros. Tadi hutan semua, tapi kenapa tiba-tiba rame ya? Cuma ia tepiskan saja perasaan curiga itu agar tidak merusak suasana perjalanan mereka yang sudah sangat sesuai rencana di awal. Akhirnya mereka berhenti sejenak untuk meluruskan pinggang. Bahkan untuk sekedar menyantap cemilan yang terlihat enak ketika mereka melintasi jalan ini. Tapi memang terasa ada yang aneh ketika mereka berhenti. Kenapa kembali seperti hutan lagi, bahkan terasa sepi sekali. Benar saja ketika Barito hendak membeli roti di suatu kedai yang ada di situ. Ia mencari yang berjualan tapi tidak ada. Tapi ia merasakan bulu kuduknya merinding serasa ada yang mengikuti bahkan menyentuhnya dari belakang. Seandainya ia tahu bahwa memang ada sosok wanita yang berdiri di belakangnya dan memperhatikannya. Sementara itu, di sisi lain Kak Ros yang menyempatkan diri ke toilet juga merasakan hawa yang kurang nyaman. Benar saja di depan toilet ia dihadang dengan sosok kepala terbang menatapnya seakan hendak menyerangnya. Kak Ros terkejut bukan kepalang, bahkan ingin pergi segera meninggalkan toilet itu. Sebelum ia pergi, Kak Ros sempat melirik. Bahkan seakan ada kepala Barito di atas atap toilet itu. Ia pun bergegas berlari dan terus berlari secepat mungkin agar bisa bertemu dengan Barito menceritakan semua kejadian aneh ini. Benar saja di tengah pelarian mereka saling bertemu dan bercerita tentang apa yang barusan terjadi kepada diri mereka masing-masing. Barito mengambil inisiatif untuk melakukan perlawanan seadanya. Karena ini tak bisa dibiarkan. Semakin dibiarkan, maka mereka akan semakin lama terkurung di hutan ini. Setelah perlawanan yang sengit, akhirnya Barito berhasil mengusir hantu kepala itu. Mereka selamat, ya benar mereka selamat. Bagai angin segar setelah melangkahkan kaki keluar dari hutan menyeramkan itu. Akhirnya Barito mengantarkan Kak Ros pulang ke rumahnya. Agar Kak Ros bisa istirahat karena telah melalui petualangan yang menyeramkan malam itu. Barito pergi dengan tenang walaupun lelah. Tapi ia berhasil mengantarkan Kak Ros dengan selamat sampai rumah kembali. Sementara motor Barito masih tertinggal di dalam hutan angker itu.